Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadl Hussein sebagai pembaca materi pertama dalam presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang mekanisme registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Langsung saja. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum. Selanjutnya ada yaitu registrasi perkara Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BPRPK, yaitu Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan. Kedua, Mahkamah menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BPRPK. Kemudian, Mahkamah memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan memberitahukan agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh pemohon, maka Panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan yang telah diajukan pemohon dan diberitahukan kepada pemohon, disertai dengan pengembalian berkas permohonan. Baik, hanya sampai situ yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Slamet Raharjo. Selanjutnya persyaratan pengajuan permohonan. Bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan mengajukan permohonan sesuai lingkup permasalahannya. Dengan demikian diharapkan nantinya hak-hak konstitusional yang bersangkutan dapat dipulihkan dan mendapat perlindungan konstitusional secara konstitusi. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baik, untuk selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan diatur dalam pasal 29 sampai 31 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut meliputi: yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya, pasal 29 ayat 1. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk Hakim Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretariat Jenderal MKRI, 1 buah untuk Mahkamah Agung, dan 1 buah untuk Presiden, pasal 29 ayat 2. Yang ketiga, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang luas pemilihan umum. Pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30. Selanjutnya yang keempat, sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat 3 hal pokok. Yang pertama, identitas dan legal standing, yang berisi nama dan alamat pemohon. Yang kedua, posita atau fundamentum petendi, yang berisi uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan. Yang ketiga, petitum atau tuntutan, yang berisi hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Yang kelima, permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Dan yang terakhir, khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang memenuhi kapasitas sebagai pemohon dalam hal ini, yaitu perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat, dan yang terakhir, lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu volunter dan continuous. Dalam perkara volunter hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, sedangkan dalam perkara continuous melibatkan 2 pihak, yaitu pemohon dan termohon. Perkara yang termasuk volunter adalah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan perkara yang termasuk lingkup continuous adalah perkara yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berupa pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum. Pendaftaran permohonan. Pendaftaran permohonan diatur dalam pasal 32 sampai 33 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan adalah bersifat administrasi. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu yang paling lambat, yaitu 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut yang diterima oleh pemohon. Sedangkan permohonan yang telah memenuhi kelengkapan akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Buku registrasi perkara konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi yang disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah registrasi, salinan permohonan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam waktu 7 hari kerja sejak registrasi untuk masing-masing perkara. Yaitu yang pertama, dalam hal pengujian undang-undang, maka salinan permohonan akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Di samping itu, permohonan juga diberitahukan kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara, maka salinan permohonan akan disampaikan kepada lembaga negara yang termohon. Kemudian yang ketiga, dalam hal pembubaran partai politik, maka salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
Dalam hal pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, maka salinan permohonan disampaikan kepada presiden. Yang terakhir, khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari sejak 3 hari kerja, yaitu sejak registrasi salinan permohonan disampaikan kepada KPU. Menurut ketentuan pasal 35, pemohon dapat menarik kembali permohonan tersebut sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.